Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Demak, Bapak Haji Muhammad Natsir. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati Wakil Bupati Demak, unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
asisten sekda, dan para staf ahli Bupati. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna ini kita mulai, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C, Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 29 orang, dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-44 DPRD Kabupaten Demak masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 pada hari ini Selasa 10 November 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenankan kami menyampaikan Selamat Hari Pahlawan 10 November tahun 2020 sesuai dengan tema Hari Pahlawan tahun 2020 yaitu Pahlawanku sepanjang masa. Mari kita tanamkan di hati semangat pahlawan untuk memajukan negara Indonesia dan Kabupaten Demak tercinta ini. Pahlawan di era digital ini bisa diartikan sebagai sosok panutan atau influencer yang bisa membawa perubahan berarti untuk lingkungan dan menyumbang kontribusi positif dalam berbagai bidang baik ekonomi, politik, sosial, budaya pada lingkup nasional hingga internasional. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama, fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna sebelumnya pada rapat paripurna ke-43 tanggal 9 November 2020. Untuk mengetahui jawaban, tanggapan, dan penjelasan atas berbagai hal yang disampaikan fraksi-fraksi, marilah kita dengarkan bersama jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Demak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Demak. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRD, yang saya hormati Saudara Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, dan Camat, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Hari ini kita dapat menghadiri rapat Dewan dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang saya hormati, memperhatikan pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran, dan masukan yang sangat berharga guna penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021. Sedangkan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Dewan secara berurutan dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Nasional Demokrat, dan fraksi Amanat Demokrasi, akan saya jelaskan secara garis besar sebagai berikut. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 1. Terhadap pertanyaan RAPBD Kabupaten Demak yang tidak memprioritaskan anggaran sesuai arah kebijakan nasional, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Demak sudah memprioritaskan anggaran sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk penanganan COVID-19 melalui OPD sesuai tugas pokok dan fungsi. 2. Terkait penggunaan penyertaan modal kepada BUMD, dapat kami jelaskan bahwa penyertaan modal untuk mendorong peningkatan produktivitas BUMD. Sedangkan untuk penanganan COVID-19, bantuan UMKM dan bantuan operasional guru tidak tetap telah dialokasikan anggaran tersendiri. Terkait dana desa, terhadap saran agar intensitas pendampingan terhadap desa-desa berkenaan dengan penggunaan dana desa dan bondo desa agar tidak tumpang tindih, dapat kami jelaskan bahwa telah dilakukan pendampingan oleh pendamping desa dan pendamping lokal desa secara intensif dan juga telah dilakukan pengawasan atas pengelolaannya. B. Terhadap saran agar inspektorat melakukan tugas pengawasan lebih maksimal, dapat kami jelaskan bahwa inspektorat telah melakukan pembinaan untuk menghindari permasalahan di desa yang mengarah ke ranah hukum dengan melaksanakan tugas pengawasan pada pelaksanaan urusan serta tugas tambahan mandatori dari pemerintah pusat yang dituangkan dalam kebijakan pengawasan tahunan. Untuk selanjutnya harus memprioritaskan kegiatan pengawasan sesuai sumber daya yang dimiliki, termasuk untuk pencegahan korupsi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum. 4. Terkait pupuk bersubsidi, terhadap pertanyaan banyaknya masyarakat petani yang mengeluh kesulitan mendapat pupuk bersubsidi, dapat kami jelaskan bahwa Kabupaten Demak mendapatkan tambahan alokasi pupuk subsidi tahun 2020 dan sudah ditindaklanjuti dengan SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak nomor 903/3775 tanggal 5 Oktober 2020 tentang realokasi keempat kebutuhan pupuk subsidi untuk sektor pertanian. B. Terhadap himbauan untuk pemberdayaan Satgas Pupuk agar lebih diperdayakan untuk kelancaran distribusi pupuk sebenar-benar sampai pada masyarakat dan tidak terjadi penimbunan dan permainan harga oleh oknum agen pupuk, kami sependapat dan telah dilaksanakan. C. Terhadap saran agar pengurusan kepemilikan kartu tani ada pendampingan, dapat kami jelaskan bahwa proses pengurusan kepemilikan kartu tani sangat mudah dengan cukup melampirkan fotokopi KTP dan SPPT dan sudah dilakukan pendampingan oleh penyuluh pertanian mulai pendaftaran di RDKK sampai dengan pembagian kartu tani yang dicek oleh BRI. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
terhadap pertanyaan menurunnya target status kinerja sasaran tahun 2021 yang lebih rendah dari realisasi tahun 2019, dapat kami jelaskan bahwa tahun 2021 adalah tahun terakhir RPJMD 2016-2021, sehingga berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017, target yang ditetapkan RKPD 2021 adalah target yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Sebagian indikator telah tercapai di tahun ketiga, sehingga jika disandingkan dengan target 2021, target pembangunan menjadi lebih rendah daripada capaian. 2. Terhadap saran agar pemerintah daerah mengantisipasi curah hujan yang tinggi supaya masyarakat tidak gagal panen, kami sependapat dan telah menggerakkan petani melalui perkumpulan petani pemakai air, kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebelum memasuki masa tanam 1, yaitu dengan melakukan perbaikan dan pembersihan saluran irigasi tersier. 3. Berkaitan dengan pertanyaan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka antisipasi tambahnya angka kemiskinan di kawasan pesisir sebagai dampak rob dan kerusakan kawasan pesisir, dapat kami jelaskan bahwa kami telah melaksanakan secara terus-menerus program-program sebagai berikut. A. Program peningkatan produksi perikanan tangkap berupa hibah alat-alat produksi perikanan seperti bantuan mesin perahu penangkap ikan, bantuan alat tangkap ikan, diversifikasi usaha nelayan, bantuan alat pengolahan ikan. B. Program peningkatan produksi perikanan tambak, perbaikan konstruksi tambak, peninggian pematang tambak dan pemasangan waring, bantuan bibit ikan dan udang serta stimulan pakannya, ketersediaan pupuk untuk budidaya perikanan terutama di tambak. C. Program pelatihan manajemen pemasaran, pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta bantuan peralatan pengolahan ikan laut dan tambak. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Demak selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan penataan kembali kawasan pesisir dan daerah yang terkena dampak rob. 4. Terhadap himbauan agar dalam sisa tahun anggaran 2020 yang kurang dari 2 bulan, pemerintah daerah untuk disiplin waktu dalam pemanfaatan atau penggunaan anggaran sehingga program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kami sependapat dan akan ditindaklanjuti. Fraksi Gerakan Indonesia Raya terhadap pertanyaan berkaitan estimasi pendapatan asli daerah tahun 2020 yang lebih rendah daripada tahun 2019, dapat kami jelaskan bahwa penurunan ini terjadi karena turunnya perekonomian yang disebabkan adanya pandemi COVID-19, sehingga beberapa sektor pajak dan retribusi mengalami penurunan. 2. Terhadap pertanyaan belanja bantuan sosial tahun 2021 berkurang dibandingkan reguler tahun 2020, dapat kami jelaskan karena total belanja Pemkab Demak tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 berkurang sebesar 7,12%, sedangkan proporsi bantuan sosial tahun 2021 berkurang sedikit daripada tahun 2020. Pada tahun anggaran 2020, belanja bantuan sosial sebesar 31 miliar 181.800.000 rupiah atau 1,35% dari total belanja. Pada tahun 2021, belanja bantuan sosial sebesar 22 juta atau 1,03% dari total belanja. 3. Terhadap target kinerja sasaran tahun 2021 yang lebih rendah dari capaian tahun 2019, jawabannya sama dengan jawaban atas pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor 1. 4. Terhadap pertanyaan terkait penyertaan modal kepada BUMD, jawabannya sama dengan jawaban atas pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 2. 5. Terhadap penganggaran belanja dan
belanja tak terduga yang hanya dianggarkan sebesar 2,5 miliar, dapat kami jelaskan bahwa belanja tidak terduga diantaranya dianggarkan untuk keperluan mendesak yang tidak diharapkan terjadi atau bencana, maka bisa memungkinkan penyerapan tidak tinggi dan dapat digunakan untuk kegiatan lainnya yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama. 6. Terkait saran agar penyertaan modal sebesar 32 miliar untuk BUMD betul-betul mampu mengoptimalkan kinerja OPD pengampu, kami sependapat bahwa penyertaan modal tersebut akan dapat meningkatkan kinerja OPD pengampu. 7. Terhadap saran agar konsisten dalam melaksanakan perda yang sudah menjadi ketetapan antara DPRD dan Bupati, kami sependapat dan telah ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya. Fraksi Golongan Karya terhadap saran agar pemerintah daerah lebih optimis untuk menarsirkan retribusi daerah lebih tinggi dari yang telah ditarsirkan dalam RAPD 2021, kami sependapat. 2. Terhadap saran agar unit usaha BUMD yang terus merugi, hendaknya pemerintah daerah lebih berinovasi untuk merevitalisasi atau segera mengambil tindakan sebaliknya agar tidak terus-menerus menambah beban APBD. Dalam kerugiannya dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan mapping kinerja BUMD setiap 3 bulan dan untuk unit usaha yang merugi telah direkomendasikan untuk ditutup. 3. Terhadap saran agar belanja daerah tetap efektif, efisien sesuai skala prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terstruktur, terarah dan akuntabel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19, keberlanjutan pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19, kami sependapat. 4. Terkait pertanyaan kelangkaan pupuk yang terjadi secara berulang tahun 2020, jawabannya sama dengan jawaban atas pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 4. 5. Terkait saran agar pemerintah daerah ikut mengawasi proses pembangunan jalan tol, dalam hal ini pembuatan irigasi pertanian yang tidak semestinya yang kedepannya akan dipastikan berdampak merugi kelangsungan perairan petani masyarakat Demak secara luas, mau pemerintah daerah bila hal ini tidak dibebani sejak awal pembangunan, karena setelah terjadi tentu membutuhkan lebih banyak perhatian. Kami sependapat dan akan melakukan koordinasi dengan dan pengawasan pembangunan jalan tol yang berdampak pada jaringan irigasi pertanian sehingga ke depan tidak mengganggu kelangsungan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Demak. 6. Terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Meranggen, tepatnya di Desa Kebon Batur bekas galian C yang dapat merusak ekosistem lingkungan, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi pendekatan agar tidak membuang sampah di lokasi bekas penggalian dan pembakaran sampahnya. 7. Terhadap saran agar pemerintah daerah terus mengedukasi masyarakat supaya menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup sehat di tingkat desa atau kelurahan, terutama saat pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, kami sependapat dan telah dilaksanakan. 8. Terhadap saran agar dalam rangka membangun kota cerdas berbasis IT dengan menambah jaringan internet atau hotspot fasilitas umum agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik, apalagi di musim pandemi COVID-19, semua kegiatan berbasis online dan daring, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah melalui program Smart City telah menambahkan titik hotspot di kawasan Stadion Pancasila
di Masjid Agung Demak, di Taman Kalituntang, di Taman Maesa Jenar, dan masing-masing kecamatan telah dipasang hotspot yang dapat dimanfaatkan masyarakat di luar jam pelayanan. Selain itu, untuk meningkatkan dan menguatkan jaringan internet, dirintis secara bertahap pembangunan jalur kabel fiber optik yang menghubungkan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Demak. Pada tahun 2021 kami merencanakan penambahan area hotspot sebanyak 32 titik, yaitu 20 titik desa telah memiliki sumber internet, 5 titik di Taman Kalituntang, dan 7 titik di area hotspot di samping 6 dan area Masjid Agung Demak. Fraksi Nasional Demokrat, fraksi Partai Nasdem memberikan beberapa catatan, saran, masukan, dan mohon penjelasan beberapa hal sebagai berikut. 1. Terhadap sinyalemen pendapatan asli daerah tahun anggaran 2021 sebesar 596.794 rupiah, mengalami penurunan dibandingkan pendapatan asli daerah tahun 2020 sebesar 403.848.956 rupiah. Dapat kami jelaskan bahwa pendapatan asli daerah awal tahun 2020 sebelum COVID-19 sebesar 404.373.956 rupiah, dan setelah COVID dianggaran perubahan sebesar 369.991.422 rupiah, hingga sesungguhnya pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar 28 miliar sehingga sesungguhnya pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar 396.599.709.834 rupiah, mengalami kenaikan 28.604.905.412 rupiah atau sebesar 7,8%. 2. Terhadap pertanyaan berapa sesungguhnya pegawai di pemerintah Kabupaten Demak baik PNS maupun non-PNS dan atau penerima gaji yang menjadi beban pemerintah daerah, dapat kami jelaskan bahwa jumlah PNS jumlah PNS di Kabupaten Demak sebesar 6.584 orang dan jumlah non-PNS yang menjadi beban pemerintah daerah sebesar 4.528 orang. 3. Terhadap pertanyaan dengan datangnya waktu musim tanam tiba, untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk, hendaknya pemerintah daerah sesungguh-sungguh melakukan langkah-langkah terhadap pengadaan dan pendistribusian pupuk. Perlunya penyaluran pupuk secara adil kepada wilayah pertanian dengan stok pupuk di tingkat pengecer di desa disesuaikan dengan kebutuhan wilayah setempat. Jawaban kami sama dengan pertanyaan dari fraksi PDI nomor 4. 4. Terhadap harapan agar prioritaskan pengecoran pelebaran jalan lintas kecamatan terutama Karanganyar menuju Mijen karena arus lalu lintas sudah sangat padat, akan kami perhatikan. 5. Terhadap pertanyaan bahwa belanja operasional khususnya belanja pegawai dirasa sangat besar, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2021 mendapat tambahan ASN yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil sejumlah 449 orang dan PPPK sejumlah
517 orang sehingga alokasi pos belanja pegawai pasti mengalami kenaikan. 6. Terhadap pertanyaan berkait pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2021 sebesar Rp194.104.018.200 mengalami penurunan dibanding pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2020 sebesar Rp215.377.684.000 atau sekitar 9,84%. Dapat kami jelaskan bahwa proyeksi lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2020 masih memperhitungkan transfer dana desa melalui kas daerah, namun ada kebijakan pemerintah pusat transfer dana desa mulai awal tahun 2020 langsung ke rekening desa sehingga bunga deposito mengalami penurunan. Di samping itu ada kebijakan nasional terkait penurunan suku bunga deposito. 7. Terhadap saran agar dalam pembahasan KUA PPAS minimal 2-3 minggu sesuai PP 12 tahun 2019 akan kami perhatikan. 8. Terhadap saran agar pemerintah mengupayakan pupuk tepat waktu, tepat sasaran dan mencukupi petani akan kami perhatikan. 9. Terhadap harapan agar anggaran dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 diarahkan pada program recovery yang mampu mendorong pemulihan daya beli masyarakat dengan program yang pro rakyat seperti program padat karya, ekonomi kerakyatan dan lainnya, kami sependapat. 10. Terhadap harapan agar pilkada langsung tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang berpotensi terciptanya kerumunan saat kampanye atau pemungutan suara pada tanggal 9 Desember tahun 2020 diharapkan baik dari TPS dan warganya untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jangan sampai pilkada langsung menjadi klaster baru. Kami sependapat dan untuk kebutuhan itu sudah dialokasikan dalam APBD 2020. 11. Terhadap sikap dari fraksi Partai Nasdem yang bisa menerima asli daerah dapat kami jelaskan bahwa kami telah melakukan terobosan inovasi jemput bola atau layanan keliling dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan sehingga PAD yang ditargetkan tahun 2021 sebesar Rp396.596.709.834 akan dapat dicapai. 3. Terhadap saran untuk menindaklanjuti program pelebaran jalan kabupaten sehingga dapat melancarkan arus lalu lintas terutama akses jalur-jalur alternatif seperti jalan dari Grogol ke arah Gaji sampai ke arah Genuk dan normalisasi sungai di Kabupaten Demak dilaksanakan dengan baik guna antisipasi banjir akan kami perhatikan. 4. Terkait harapan agar dilakukan evaluasi terhadap kebijakan sistem kartu tani untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani, dapat kami jelaskan bahwa kami telah melakukan koordinasi antara lain dengan Bank Rakyat Indonesia agar mempercepat percepatan kartu tani dan pendistribusiannya serta menambah jumlah alat edisi. 5. Terhadap kebijakan umum dalam RAPBN tahun 2021 terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp32 miliar dapat kami jelaskan bahwa pembiayaan tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD Kabupaten Demak untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD Kabupaten Demak sehingga dapat meningkatkan PAD dari dividen BUMD. 6. Terhadap saran agar besaran anggaran hibah dan bansos ditingkatkan lagi baik anggaran fisik maupun operasional, yaitu untuk memaksimalkan lagi perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin dan memaksimalkan lagi bantuan hibah pada Madin, pondok pesantren, TPG, panti asuhan, juga lembaga pendidikan swasta seperti MI dan MTS, juga SD SMP swasta
akan kami perhatikan. 7. Terhadap saran agar justisi dan penegakan perda-perda tetap berjalan dengan baik dan rutin oleh Satpol PP Kabupaten Demak sudah kami lakukan dengan melibatkan unsur TNI dan Polri. 8. Terhadap saran agar penyelenggaraan pemilu kada yaitu KPU, Bawaslu dan pihak terkait untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati dapat berjalan lancar dan kondusif serta jujur dan adil, kami sependapat. 9. Terhadap saran penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Demak akan kami lakukan kajian lebih lanjut. Fraksi Amanat Demokrasi. 1. Terhadap pertanyaan bahwa dalam APBD tahun anggaran 2020 terdapat silpa sebesar 98 miliar yang diantaranya sebesar 55.550.500.000 rupiah adalah penghematan yang berasal dari belanja barang dan jasa. Dapat kami jelaskan bahwa angka tersebut merupakan estimasi silpa tahun 2020 yang berasal dari belanja barang dan jasa, dan hal ini baru bisa dipastikan setelah tutup buku tahun anggaran 2020. 2. Terhadap pertanyaan belanja subsidi sebesar 33.934.881 rupiah, dapat kami jelaskan sesungguhnya ini merupakan premi yang akan dibayarkan kepada BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin. 3. Berkait dengan pertanyaan bahwa kartu tani untuk pembelian pupuk masih trouble, padahal pembelian pupuk subsidi masih dibutuhkan petani, jawabannya sama dengan pertanyaan dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 4. 4. Berkaitan dengan pensikapan terhadap surat edaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang intinya bagi petani yang belum mempunyai kartu tani tetapi namanya dan luasan garapannya sudah masuk di RDKK bisa membeli pupuk di pengecer, dapat kami jelaskan bahwa di Kabupaten Demak sudah melaksanakan surat edaran Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian. 5. Berkaitan dengan pertanyaan pensikapan pemerintah Kabupaten Demak atas belum masuknya dana transfer pusat yang berupa DAK fisik dan DAK non fisik yang belum masuk ke RAPBD 2021, dapat kami jelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021 untuk dana transfer yang belum dimasukkan ke dalam RAPBD apabila telah dilakukan informasi resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebelum penetapan APBD, maka akan dimasukkan dalam RAPBD tahun anggaran 2021. Apabila informasi resmi keluar setelah penetapan APBD 2021, maka pemerintah daerah melakukan peraturan kepala daerah mendahului perubahan APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. 6. Terhadap surat edaran agar menindaklanjuti surat edaran nomor 527/15/2021 tertanggal 11 Juni 2020 yang merupakan tindakan lanjut instruksi Gubernur Jawa Tengah agar Bupati melakukan penekanan terkait pembuatan kartu tani akan kami perhatikan. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terutama terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan jawabannya.
Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, demikian tadi jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Semoga jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, pendapat, saran, dan masukan dari masing-masing fraksi dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dengan selesainya penyampaian jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi, maka selesai pula rapat paripurna hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengiringi dan meridhoi langkah kita dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Demak. Amin, amin ya robbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD pada hari ini. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna ditutup, kami umumkan bahwa rapat-rapat komisi dalam rangka pembahasan RAPBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 November 2020. Untuk itu kami mengharapkan komisi A, B, C, dan D dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-44 masa sidang ketiga tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.